Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Star Casino Sport sudah menjadi nama yang lazim di sepak bola Italia karena mereka merupakan sponsor jersey utama untuk banyak klub di Serie B dan Serie C. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, gua pengen nyerewetin kabar-kabar terkini terhangat dari tim kesayangan kita bersama, Inter. Berita yang pertama, Inter telah secara resmi merilis jersey baru lagi teman-teman, Special Edition. Kali ini dengan tema Teenage Mutant Ninja Turtle. Peluncuran jersey Special Edition ini dalam rangka promosi series terbaru dari film Ninja Turtle. Nah, kalau menurut gua teman-teman, salah satu jurnalis Calcio yang gua percaya, dia bilang begini: Inter akan mengenakan seragam dengan tema khusus Ninja Turtle dalam pertandingan kandang melawan Genoa pada hari Senin waktu Italia. Nah, untuk Special Edition Ninja Turtle ini teman-teman akan dibuat untuk 3 jersey sekaligus ya. Jersey home, away, dan juga jersey ketiga. Kalau sebelumnya kan Inter sempat tuh bikin jersey Inter Transformer cuma dibuat untuk jersey home saja. Kalau menurut teman-teman gimana dari nilai 1 sampai 10 untuk jersey edition Ninja Turtle ini? Bagus atau enggak? Sabar ya, nanti begitu ready di Indonesia gua akan kabarin, teman-teman bisa langsung beli di gua. Tapi ya teman-teman, ngomong-ngomong soal desain jersey special edition kayak Transformer, kemudian Ninja Turtle, menurut gua ini adalah salah satu contoh keuntungan ketika kita punya sponsor jersey ya. Main sponsornya adalah dari industri kreatif, dari industri perfilman. Sehingga akhirnya Inter punya ide, punya terobosan untuk memproduksi jersey-jersey special edition ya, dengan tema, dengan desain yang unik-unik, yang kreatif banget. Lah coba aja teman-teman bandingkan dengan sponsor-sponsor jersey kita sebelumnya ya. Puluhan tahun kita bekerja sama dengan Pirelli, lalu lanjut ada Social Token, ada Digital Beats. Gak ada tuh dari mereka yang kepikiran bikin jersey special edition. Dan gak cuma itu ya, sekarang Inter kalau merilis video-video gol, video-video cuplikan, video latihan, itu semuanya sinematik banget. Karena ya memang sponsor kita sekarang dari industri kreatif, kita punya keuntungan tersendiri. Lalu coba deh teman-teman bayangin kalau sponsor jersey kita berikutnya dari maskapai penerbangan ya, Qatar Airways, kayaknya gak bakal ada tuh jersey special edition. Maksud iya mereka mau promosi tiket diskon terus dibuat di jersey kita, kan gak lucu banget. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong soal sponsor jersey ya, ini ada berita yang sangat mencengangkan dari Daniel Mari. Dia adalah jurnalis dari FC Internews. Melalui media FC Internews, Daniel Mari mengatakan begini: breaking news, Inter telah mencapai kesepakatan dengan Betson Sports untuk menjadi sponsor utama jersey yang baru di musim depan. Kesepakatan telah dicapai untuk kontrak 5 tahun senilai 30 juta plus bonus per musimnya. Betsson ini adalah perusahaan judi ya teman-teman, asal Swedia. Di sini dituliskan bahwa Betsson mulai berinvestasi besar-besaran di pasar Italia dan akan meluncurkan platform baru yaitu Betson Sports dengan legenda sepak bola Italia Francesco Totti sebagai duta ambasador. Di sini juga dituliskan bahwa kesepakatan antara Inter dan Betsson merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kesepakatan Inter dengan Paramount Plus yang hanya menghasilkan 20 juta per musim untuk Nerazzurri. Nah, ini juga menarik teman-teman. Daniel Mari di FC Internews menuliskan bahwa berhubung undang-undang di Italia melarang sponsorship yang terkait dengan bursa taruhan, maka tulisan Betsson tidak akan tercantum dalam jersey Inter musim depan. Sebaliknya, merek brand dari lini usaha Betsson yaitu Star Casino Sports diharapkan menjadi perusahaan yang akan ditampilkan di seragam Inter selama 5 tahun ke depan. Star Casino Sports sudah menjadi nama yang lazim di sepak bola Italia karena mereka merupakan sponsor jersey utama untuk banyak klub di Serie B dan Serie C, dan juga merupakan sponsor resmi VAR di Serie B dan mitra AS Roma, serta pernah bekerja sama dengan AC Milan dan Napoli di beberapa tahun yang lalu. Kemudian dalam artikel ini Daniel Mari menutup dengan kalimat, perlu dicatat bahwa Inter sebelumnya sedang menjalin pembicaraan dengan Qatar Airways untuk menjadi sponsor seragam baru di musim depan. Qatar Airways sekarang menjadi sponsor transportasi udara resmi Inter yang juga mencalonkan diri sebagai sponsor utama jersey Inter musim depan. Akan tetapi menurut FC Internews teman-teman, di sini dikatakan bahwa Qatar Airways hanya menawarkan uang sebesar 16 sampai 18 juta per musim yang nilainya bahkan lebih kecil dibandingkan nilai yang ditawarkan oleh Paramount Plus. Anjir, Qatar Airways kecil banget, 16 sampai 18 juta doang. Paramount Plus 20 juta, sedangkan perusahaan judi 30 juta. Gimana nih teman-teman?
Sudah siapkah apabila Inter disponsori oleh perusahaan judi? Ya sudahlah ya teman-teman, yang penting kan kita nggak ikutan mainan judi. Dan yang lebih penting lagi, semoga Betson ini nggak zong ya, nggak kayak Digital Beats yang nggak membayar sama sekali. Lalu lanjut berita yang kedua untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ada kabar baik dari Fratesi. Menurut Sky Sport, meski terpaksa keluar lapangan karena cedera usai mencetak gol di partai lawan Atalanta, Davide Fratesi mulai melakukan beberapa latihan individu di Appiano Gentile pagi ini. Bila dia tidak merasakan kesakitan pada sesi latihan hari ini, gelandang Italia tersebut dirasa tidak perlu menjalani pemeriksaan medis apapun dan siap tampil di partai lawan Genoa. Aduh, kita butuh banget rotasi itu biar Barella, Mkhitaryan bisa istirahat ya teman-teman. Fratesi di musim ini bersama Inter sudah tampil 30 kali, sebagian besar sebagai pemain pengganti ya. Dan dia sudah mencetak 6 gol 5 assist, luar biasa. Dan di musim lalu bersama Sassuolo, dia tampil 37 kali, sebagian besar sebagai pemain inti tentunya, dan mencetak 7 gol tanpa assist teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari torehan gol dan assist Fratesi musim ini meningkat jauh dibandingkan waktu di Sassuolo. Kemudian lanjut, berita yang ketiga teman-teman datang dari konglomerat Finlandia yang sebelumnya dikabarkan berminat membeli Inter ya. Ini dari berbagai media dikatakan bahwa perusahaan XX1 Century Capital telah menarik diri dari proses pembelian Inter agar mereka bisa fokus membersihkan namanya dari tuduhan yang beredar, yaitu mendapatkan surat perintah penangkapan dari pemerintah Singapura. Ada aja teman-teman, Inter kayaknya sial banget nih, ciong banget dalam hal urusan finansial ya. Ini kita mau cari sponsor jersey juga kesulitan, nyari presiden ini malah calon-calon kriminal anjir. Lalu lanjut teman-teman, untuk berita yang berikutnya gua mau menyampaikan beberapa fakta data menarik dari partai melawan Atalanta. Data fakta yang pertama teman-teman, ternyata sebelum Atalanta bertemu Inter ya di weekend kemarin, Atalanta itu kalau dilihat dari perolehan poin di kalender 2024 bersama dengan Bologna dan Milan, mereka mengumpulkan 17 poin, ada di peringkat 2. Sedangkan tim yang paling banyak mengumpulkan poin di kalender 2024 ini adalah Inter dengan 21 poin. Ini artinya tim yang kita kalahkan di weekend yang lalu ya, Atalanta bukan tim kaleng-kaleng. Mereka adalah tim kedua terkuat di tahun 2024 dengan raihan 17 poin. Selain itu teman-teman, ada kehebatan lain dari Atalanta, yaitu Atalanta bersama Inter menjadi satu-satunya tim di Serie A yang belum terkalahkan di 2024. Sampai akhirnya di minggu kemarin ya, Inter mengalahkan Atalanta. Berarti sekarang tinggal Inter nih yang belum terkalahkan di 2024. Lalu kemudian kehebatan Atalanta lainnya adalah ternyata Atalanta adalah tim tersubur kedua di Serie A di tahun 2024 ini dengan torehan 19 gol. Tim pertama yang paling subur tentu saja Inter dengan 21 gol. Lalu kemudian dari sisi defense, Atalanta dan Inter sama kuat menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di kalender 2024, yaitu cuma kebobolan 4 gol. Ini berarti kalau dibuat kesimpulan nih teman-teman, Inter dan Atalanta adalah dua tim terbaik di Serie A 2024. Untuk Atalanta, mereka punya poin terbanyak kedua, kemudian tersubur kedua, defense-nya sama-sama kuat dengan Inter, dan sebelum bertemu Inter, Atalanta juga belum terkalahkan sama sekali di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, Atalanta yang kita bantai 4-0 itu, dan kita tanpa 3 pemain bintang, tanpa Acerbi, Hakan, dan Thuram, adalah tim yang sangat amat lagi hot di 2024 ini. Lalu lanjut untuk data fakta menarik lainnya teman-teman. Dengan skor kemenangan 4-0 lawan Atalanta, ini berarti Inter telah 4 kali berturut-turut ya mengemas kemenangan dengan skor 4 gol. Lawan Roma, Salernitana, Lecce, kemudian lawan Atalanta. Terakhir kali Inter mampu menang 4 kali berturut-turut dengan mencetak 4 gol, yaitu di tahun 1930. Waduh, lama banget teman-teman, ini zaman Majapahit ya. Lalu data fakta menarik lainnya teman-teman, ternyata Lautaro Martinez telah mencetak gol di 3 pertandingan terakhir melawan Atalanta. Dan pemain terakhir yang mampu mencetak gol selama 3 partai berturut-turut melawan Atalanta adalah Christian Vieri di tahun 2001 dan di tahun 2002. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih.
Lalu kemudian berita yang berikutnya, dari partai Inter melawan Atalanta, ada dua insiden yang sangat keras diperbincangkan di sosial media ya, yaitu yang pertama adalah handsball dari pemain Atalanta asal Surabaya ya, Mirancho. Lalu kemudian insiden yang kedua adalah penalti Lautaro. Banyak yang bilang harusnya eksekusi penalti tersebut diulang, karena ketika Lautaro hendak mengeksekusi bola penalti tersebut, Di Marco dianggap sudah memasuki kotak penalti. Nah, mengenai dua insiden kontroversial tersebut teman-teman, gue mencoba mencari tahu ya, dan ini gue mendapatkan jawabannya, gue bacain aja. Untuk insiden Miranchuk, terlihat bahwa dia mengubah arah bola dengan tangan kiri yang terbuka lebar sebelum akhirnya bola tersebut sampai ke ex pemain Milan De Ketelaere. Sehingga artinya di sini dituliskan bahwa keputusan wasit untuk mengecek VAR dan keputusan VAR sudah tepat. Karena memang terjadi handsball oleh Miranchuk tepat sebelum terjadinya gol. Lalu kemudian untuk insiden yang kedua yang Di Marco, di sini dituliskan bahwa terdapat aturan resmi FIFA yang dapat menjelaskan situasi Di Marco di kotak penalti. Bunyinya begini, pemain selain penendang penalti harus berada di luar kotak penalti. Dan dalam kasus Di Marco, dia tidak terhitung berada di kotak penalti karena setelah dicek oleh VAR, kaki kanan Di Marco masih berada di udara. Kaki kanan Di Marco belum menginjak tanah di dalam kotak penalti. Dalam aturan resmi FIFA tertulis bahwa yang dihitung adalah bagian tubuh yang sudah menyentuh tanah. Oleh karenanya keputusan wasit lagi-lagi sudah tepat. Tidak ada yang perlu disangsikan teman-teman untuk keputusan wasit di partai Inter melawan Atalanta. Ya sudahlah, terima saja bahwa Inter memang sangat kuat tidak dibantu wasit. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan